Halo, kembali lagi bersama saya. Saya akan pada kesempatan ini melanjutkan informasi terkait topik selanjutnya, yaitu mengenai kita melihat ekonomi sumber daya manusia atau sumber daya manusia dari dua sudut pandang, yaitu secara mikro dan makro di dalam ilmu ekonomi. Ya, baik, selanjutnya saya langsung memulai saja. Saya harapkan siapa saja yang dapat mengakses video saya ini bisa mendapatkan sesuatu informasi yang bisa menjadi bahan referensi Anda. Tetapi jika ada masukan terkait apa yang saya sampaikan di saat ini pun, saya memberikan kesempatan bagi siapa saja yang dapat mengakses video ini untuk dapat memberikan masukan pada kolom komentar terkait yang berhubungan dengan pengembangan ilmu ini ke depan. Baik, selanjutnya kita akan melihat sumber daya manusia dari sisi mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, kalau di dalam ekonomi sumber daya manusia terbagi atas, kita dapat melihatnya dari dua sudut pandang, yaitu dari secara ekonomi mikro, secara mikroekonomi, mikro dan makroekonomi. Nah, kalau secara mikro, sumber daya manusia atau SDM secara mikro itu adalah berhubungan dengan individu yang bekerja, individu atau personal, orang per orang yang bekerja dan menjadi bagian atau menjadi anggota dari suatu organisasi, perusahaan atau institusi, ya. Nah, kalau berbicara terkait personal yang berada dalam satu kelompok organisasi atau perusahaan, institusi, berarti kan terkait dengan dia sebagai pegawai ataupun sebagai karyawan, sebagai buruh, ya, kemudian sebagai pekerja, sebagai tenaga kerja dan lain-lain sebagainya yang biasanya kita istilahkan demikian. Nah, kemudian kalau sumber daya manusia itu secara mikro, ya. Kalau mikro berarti berhubungan dengan personal, keberadaan personal individu dalam suatu kelompok, dalam suatu kegiatan, ya. Tetapi kalau kita berbicara secara makro, sumber daya manusia secara makro berarti itu adalah penduduk suatu negara dalam suatu wilayah yang dimana dia sudah memasuki tahap pada usia kerja, ya, usia angkatan kerja, baik posisinya dia saat itu dia belum bekerja maupun dia sudah bekerja, ya. Jadi kelompok penduduk adalah penduduk dalam suatu kawasan, suatu wilayah, suatu negara yang mana dia sudah memasuki usia sebagai angkatan kerja, ya, baik di situ yang posisinya atau kondisinya saat itu yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Nah, kita akan melihat yang pertama, yaitu mengenai pengertian yang secara mikro, ya. Kalau secara mikro tadi dikatakan bahwa berarti sumber daya manusia adalah individu, ya, atau person yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, suatu kelompok, suatu institusi, suatu lembaga, suatu perusahaan dan sebagainya, ya. Nah, di mana dia di situ posisinya adalah sebagai aset yang dimiliki dalam organisasi tadi. Nah, aset ini harus dilatih, harus dikembangkan, potensinya harus dikembangkan, kemampuannya harus ditingkatkan. Nah, SDM atau sumber daya manusia merupakan di sini salah satu faktor yang sangat penting, ya, sangat penting posisi sumber daya manusia dalam pengembangan satu institusi, suatu perusahaan, suatu lembaga. Nah, suatu komunitas tertentu itu sumber daya manusia memiliki posisi peranan yang penting, ya. Bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi.
ya, baik itu institusi maupun perusahaan. SDM ini merupakan kunci yang menentukan perkembangan dari jalannya suatu perusahaan. SDM juga merupakan suatu kunci yang menentukan tadi sekali lagi saya tekankan, kunci dari keberhasilan, kemajuan dari perkembangan suatu perusahaan yang dijalankan. Nah, pada hakikatnya SDM di sini berupa manusia, ya, manusia yang dipekerjakan, ya, itu di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Nah, pada kondisi saat ini, dewasa saat ini, ya, kondisi saat ini itu organisasi, ya, kondisi saat ini itu organisasi itu berkembang, itu memandang karyawannya itu bukan saja sebagai sumber daya belaka, ya, melainkan lebih kepada modal. Itu merupakan modal dasar atau aset yang dimiliki bagi institusi ataupun bagi organisasi, bagi perusahaan, itu merupakan modal aset. Ya, sumber daya manusia merupakan modal aset. Nah, karena itu akan muncullah istilah-istilah baru di luar sumber daya manusia, yaitu kalau kita biasa sebut dengan human resource, lebih mengarah sekarang kepada human capital. Artinya sumber daya tadi merupakan modal, ya, merupakan aset. Nah, di sini investasi sumber daya manusia itu dilihat lagi bukan sebagai aset utama saja, tetapi aset yang memiliki sangat bernilai dan dapat dilipat gandakan. Dapat digembangkan, dan juga sebaliknya dianggap sebagai cost atau liability. Nah, di sini perspektif dari sumber daya manusia sebagai investasi, sebagai aset itu bagi institusi atau bagi perusahaan itu lebih mengemuka, sangat diutamakan, ya, dipikirkan untuk kemajuan, keberlangsungan aktivitas dari suatu organisasi, institusi, entah itu perusahaan, apapun bentuknya, itu paling ditekankan, paling dianggap penting dan merupakan masalah yang sangat tidak bisa dipungkiri, bahwa memiliki terkait masalah pengembangan sumber daya manusia ini merupakan satu perspektif investasi yang sangat penting untuk bagaimana bisa dikembangkan, dilipat gandakan, sehingga keberlangsungan kegiatan di dalam perusahaan, dalam institusi, dalam organisasi tersebut dapat tetap berlangsung. Nah, itu dari sisi mikroekonomi, dari sisi mikro. Nah, bukan mikroekonomi, tapi pandangan sumber daya manusia dari sisi mikro. Nah, tetapi kalau dari sisi makro itu dapat dilihat bahwa tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa penduduk itu dianggap dilihat, sumber daya manusia itu dilihat sebagai suatu penduduk yang berada dalam satu wilayah, yang mendiami wilayah tertentu, ya, kemudian dengan ciri khas tertentu yang dimiliki, kemudian ada norma-norma yang mengikat atau aturan-aturan yang berlaku, itu mereka dapat saling berinteraksi satu sama lain, ya, dan itu berlangsung secara terus-menerus dalam satu wilayah. Nah, kemudian penduduk di situ juga diartikan sebagai setiap orang yang mendiami atau yang berdomisili dalam satu geografis tertentu, wilayah dengan geografis tertentu. Nah, selama 6 bulan atau lebih, dan mereka berdomisili biasanya kalau kurang dari 6 bulan, tetapi bukan untuk bertujuan untuk menetap. Nah, itu adalah pengertian penduduknya. Nah, tapi dari sisi tenaga kerja, penduduk ini dibagi menjadi dua lagi. Penduduk dari sisi tenaga kerja terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Nah, kalau tenaga kerja dibagi dua, yaitu ada angkatan kerja
dan bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada yang dikategorikan sebagai pekerja dan pengangguran. Nah, pekerja dibagi menjadi dua, yaitu ada pekerja penuh dan setengah menganggur. Pekerja penuh dibagi dua ya, ada pekerja penuh dan ada pekerja setengah menganggur. Nah, kemudian pengangguran juga terbagi menjadi dua. Pengangguran di dalamnya terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada pengangguran yang terbuka dan setengah menganggur. Nah, setengah menganggur dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada setengah menganggur yang kentara dan setengah menganggur yang tidak kentara. Nah, untuk melihat pembagian-pembagiannya tadi ya, ini secara makro ya, sumber daya manusia secara makro ini agak detail ada pembagiannya. Nah, kita akan melihat penjelasannya ya. Kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama tadi adalah tenaga kerja ya. Tenaga kerja itu nanti yang pertama, kemudian bukan tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, kemudian buruh atau pekerja, kemudian ada pekerja penuh, ada pengangguran, setengah menganggur, dan yang setengah menganggur tidak kentara. Kita akan melihat pada penjelasan di video berikutnya.